Videonya enggak? Oke, kita mulai bisa. Mungkin yang belakang bisa maju ke depan. Yang aliran tembok maju ke sini ya. Ayo yang belakang nggak kelihatan nanti. Yang ini nyala tak dua-duanya kalau pakai ini. Ayo yang di belakang maju. Pengisi yang kosong di depan ini. Aku pindah sini. Majuin dulu. Ayo segera biar saya bisa segera mulai kuliahnya. Di situ ada yang video bisa isi. Biar di situ ada yang isi. Yuk, sini aja. Biar di situ ada yang isi. Buang lagi, buang. Siapa pemimpin? Udah Pak. Oke, sudah bisa dimulai. Udah di tahap baca dulu. Ya, ini mungkin pertama kalinya sesudahnya COVID ya, kuliahnya baru luring lagi ya. Sebelumnya masih daring tahun kemarin ya. Jadi saya sambil kuliah sambil bisa bertanya langsung ya. Kalau biasanya kan tinggal zoom-zooman kan ya seperti itulah. Oke, topik saya siang ini pertama tentang diagnosis ya, dan rencana perawatan. Oke, kita mulai dulu dengan history taking untuk perawatan pasien gigi tiron cekat ya. Jadi di blok 11 ini kan kita belajar tentang prostonya ya, tentang gigi tiron cekat ya. Di mana gigi tiron cekat itu adalah perawatan untuk mengganti gigi yang hilang dan merestorasi struktur gigi yang rusak dengan bahan pengganti artifisial yang tidak bisa dilepas, jadi dia cekek ya. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi estetik dan keamanan pasien. Perawatan gigi tiron cekat itu bisa berupa mahkota tunggal atau restorasi tunggal
menggunakan mahkota tiroid penuh atau mahkota selubung penuh yang menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang dengan fixed partial denture, atau juga restorasi kompleks yang melibatkan gigi dalam satu rahang di dalam mulut. Nah, ini adalah contoh gambaran dari gigi tiroid dekat sebagian atau fixed partial denture. Nah, kenapa kita perlu tahu history taking atau anamnesis? Kenapa perlu tahu? Jadi sebelum diagnosa itu ditegakkan, kita perlu tahu anamnesis dari pasien, riwayat pasien itu bagaimana, ya. Jadi sebelum kita bisa menegakkan diagnosis yang akurat itu, syarat utamanya harus bisa melakukan anamnesis, ya. Nah, ini juga menjadi syarat utama dalam menentukan rencana perawatan nantinya. Jadi dimulai dari anamnesis pasien, diagnosis, kemudian tahapan kerja klinis, laboratoris, ya. Nah, itu semua termasuk dalam rencana perawatan yang nantinya akan menentukan tercapainya keberhasilan perawatan. Nah, history taking sendiri itu adalah mengenai riwayat pasien, ya, berisi seluruh informasi berkaitan dengan alasan pasien dirawat kenapa, kemudian kondisi kesehatan pasiennya bagaimana, kondisi kesehatan giginya bagaimana. Anamnesis ini dilakukan bisa dengan menggunakan rekam medik, ya, dilakukan di hadapan pasien dengan kita diklarifikasi informasi kesehatan dari pasien, ya. Kemudian jika pasien misalnya memiliki gangguan kejiwaan atau keterbatasan fisik atau juga pada pasien anak, bisa melalui pendamping, ya. Pasien bisa ditanyakan oleh pendamping, bisa orang tua atau wali, ya. Nah, ini adalah contoh dari rekam medik, ya, contohnya seperti ini, kelihatan nggak? Yang berisi bermacam pertanyaan, ya, berkaitan dengan kesehatan pasien. Jadi storytelling ini merupakan prosedur, ya, dalam mengumpulkan data pasien yang dilakukan untuk menentukan rencana perawatan yang tepat, ya. Informasi mengenai data pribadi pasien, data kesehatan medis pasien, ya, agar bisa diketahui kondisi kesehatan pasien sebelumnya seperti apa dan bisa ditentukan perawatan yang tepat terbaik bagi pasien. Dalam menganamnesis pasien itu jadi kita mencari keluhan utama pasien, ya, dicatat menggunakan bahasa dan kata-kata pasien. Keluhan utama itu biasanya berisi tentang keluhannya apa, misalnya ada nyeri atau sensitivitas, atau misalnya ada pembengkakan, ya. Kemudian fungsinya juga bagaimana, misalnya ada keluhan saat berbicara atau mengunyah atau keluhan yang lain, ya. Kemudian juga misalnya ada bau mulut, ada yang disebabkan oleh kondisi giginya, mungkin ada karang gigi atau ada gigi berlubang, ya. Kemudian juga mengenai estetik, ya. Biasanya dicatat menggunakan bahasa pasien, misalnya pasien datang ke klinik dengan keluhan gigi, misalnya gigi belakang banyak yang hilang karena kropos, karena berlubang, atau karena yang lainnya, ya. Pasien kesulitan makan dan seterusnya, ya. Dicatat juga dengan menggunakan bahasa awam, ya, bukan bahasa medis. Nah, kemudian untuk, ya, kenyamanan, jika pasien ada merasa nyeri
dicatat lokasinya bagaimana, karakteristik nyerinya bagaimana, tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian nyerinya itu terus-terusan, apa hilang timbul atau tiba-tiba, nah itu dicatat sesuai dengan yang dirasakan pasien. Kapan pasien pertama kali merasa nyeri ya, kemudian faktor pemicunya apa, misalnya karena minum panas, makan dingin, ya itu juga dicatat secara lengkap. Kalau ada pembengkakan misalnya juga dicatat lokasinya, ukurannya, konsistensinya, dan warna area yang bengkak. Durasinya bagaimana, apakah area yang bengkak semakin besar atau mengecil. Kemudian fungsinya juga bagaimana, juga dijelaskan ya. Misalnya ada fraktur, ada kaps mahkota atau kehilangan gigi gerigi, itu bagaimana saat mengunyah, itu dijelaskan. Apa mengganggu atau tidak ya. Karena keadaan tersebut juga bisa mengindikasikan adanya masalah maloklusi atau disfungsi oklusal. Nah ini dari segi aspek sosial juga ya. Kalau ada kondisi rongga mulut yang misalnya karies, karang gigi, itu tentu kan akan menimbulkan mungkin bau yang kurang nyaman ya, yang mungkin juga bisa mempengaruhi pasien ya. Jadi jadi malu kalau bicara, kalau ngomong gitu ya. Nah ini seringkali mendorong pasien untuk melakukan perawatan. Estetik penampilannya juga ya, terutama kalau menyangkut gigi depan. Pada profesi tertentu itu estetik kan ya jadi poin penting ya. Nah untuk masalah estetik yang dialami itu bisa bermacam-macam ya. Ada misalnya gigi hilang, gigi atau berdesakan, gigi atau restorasi yang patah, fraktur ya. Mungkin adanya bentuk anatomi gigi yang kurang baik, atau ada diastema ya, dan kondisi-kondisi lainnya. Nah ini adalah contoh gambaran mungkin penampilan gigi yang kurang estetik ya. Adanya perubahan warna pada dua gigi insisif atas ya, insisif sentral kan warna agak kekuningan ya. Ini bisa menjadi alasan pasien melakukan perawatan restorasi. Nah di form rekam medik itu juga ada personal detail ya. Jadi ada data diri pasien, namanya siapa, alamatnya, kemudian nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin, mungkin kerjaan apa, jenis jadwal kerjanya bagaimana, status pernikahan, dan keuangan pasien. Karena itu semua juga berpengaruh saat akan menentukan perawatan ya. Menentukan perawatan, kemudian menentukan kunjungan perawatan ya. Kalau pasien misalnya jadwal kerjanya mungkin sip-sipan atau mungkin harus pagi sampai sore, itu kan mempengaruhi ketika akan menjadwalkan kunjungan pasien. Nah di tahap ini juga operator bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasien ya. Karena untuk kita mengorek informasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Pasien percaya sama kita ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sesudah personal detail masuk ke medical history atau riwayat kesehatan ya. Yang perlu dicatat adalah riwayat kesehatan umum pasien yang dahulu, yang terbaru, termasuk penggunaan obat-obatan. Pasien sedang konsumsi apa, ya itu kan berpengaruh sama perawatan yang akan dilakukan. Dan tindakan medis apa yang pernah dilakukan juga. Dan jika perlu, pasien dirujuk kembali ke dokter yang merawat ya, untuk mendapatkan persetujuan tindakan perawatan gigi tiruan. Sampai sini paham ya? Nah ini adalah kondisi kesehatan umum pasien yang memerlukan klarifikasi ya
dan perhatian bisa meliputi apa? Kondisi yang bisa mempengaruhi metodologi perawatan. Misalnya pada penyakit yang membutuhkan premedikasi antibiotik, kemudian penggunaan steroid, ya, antikoagulan, riwayat alergi pasien terhadap pengobatan atau bahan kedokteran gigi. Kalau kondisi tersebut teridentifikasi dari awal, maka perawatannya bisa kita sesuaikan, dimodifikasi ya dengan kondisi pasien sehingga tercapai perawatan yang komprehensif dan holistik. Kemudian juga kondisi yang akan mempengaruhi rencana perawatan, misalnya pasien mengalami terapi radiasi atau hemorrhagic disorder ya. Ada pasien geriatrik juga dan penyakit terminal yang menderita pasien. Pada kondisi-kondisi ini tentu juga butuh modifikasi perawatan ya, pada rencana perawatan. Lanjut. Berikutnya adalah penyakit sistemik yang ada manifestasinya di rongga mulut ya, seperti penyakit periodontitis yang diakibatkan diabetes. Kemudian kondisi menopause, kehamilan atau penggunaan obat antikonvulsan. Nanti detailnya bisa dibaca sendiri PPT-nya ya. Ini adalah kerusakan yang disebabkan sama penggunaan ini ya, self-induced regurgitation ya. Berikutnya ini adalah gingiva yang hiperplasia yang berkaitan dengan penggunaan obat antikonvulsan. Nah, kemudian juga kondisi pasien jika memiliki riwayat penyakit menular. Nah, dokter gigi harus cermat ya melihat kondisi pasien yang diduga positif, misalnya mengidap AIDS atau hepatitis B atau penyakit sifilis ya misalnya. Karena pada kondisi ini tentu perlu sangat aware sekali sama kontrol infeksi ya, karena penyakit menular semuanya. Dan pencegahan universal agar tidak terjadi infeksi silang ya, antara pasien, dokter gigi, dan laboran. Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan ini? Apa yang bisa dilakukan? Aseptis, apa aja itu? Ya, kontrol infeksi pada bahan cetak ya, karena itu bahan cetak dari pasien ke dokter gigi ke laboran ya, itu harus diperhatikan. Kemudian apalagi pada saat kita merawat pasien juga ya, penggunaan masker pelindung diri ya, kemudian penggunaan handscoon ya, harus diperhatikan. Kemudian lanjut ke riwayat kesehatan kondisi gigi gigi ya, ini juga harus dicatat ya, riwayat kesehatan gigi pasien dan mulut ya, serta perawatan yang pernah diterima ya, semuanya ya, riwayat periodontalnya gimana, riwayat perawatan restoratif, endodontik, ortodontik, atau misalnya pernah menggunakan gigi tiruan lepasan, dan juga riwayat tindakan dan mulut maksilofasial. Nah, untuk riwayat periodontal ini ya, dievaluasi kesehatan kondisi oral hygiene pasien ya, dilakukan kontrol up dan pemberian KIE ya, terutama mengenai instruksi oral hygiene. Catat riwayat perawatan yang mungkin pernah diterima pasien, scaling, root planning, dan tindakan bedah periodontal. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk riwayat perawatan restoratif ya, perlu dicatat jika pasien ada atau pernah dirawat umpatan, misalnya komposit atau amalgam atau restorasi mahkota tiruan atau juga gigi tiruan jembatan.
Di sini kita bisa menilai ya dari kondisi restorasi pasien ya, bisa menentukan prognosisnya ya, bisa prediksi ketahanan restorasi yang akan dilakukan. Karena kalau gigi tiron cekat itu kaitannya erat banget dengan oral hygiene pasien ya. Kalau pasiennya oral hygiene-nya buruk, ya biasanya kontraindikasi untuk perawatan gigi tiron cekat ya. Kemudian dicek juga mengenai perawatan endo yang pernah dilakukan ya, perawatan saluran akar, catat jika ada riwayat yang pernah diterima pasien. Bisa dilihat dari pemeriksaan radiologinya juga ya, untuk melihat saluran akar yang telah dirawat. Perawatan orto ini juga ya. Perawatan orto ini misalnya resorpsi akar ya, yang bisa terdetek melalui foto radiografi, yang bisa terjadi mungkin sebagai akibat dari perawatan orto yang dilakukan sebelumnya ya. Karena ini berpengaruh pada rasio mahkota akar gigi yang akan direstorasi ya, sehingga mempengaruhi prognosa perawatan ke depannya. Nah ini tentu perlu komunikasi antara dua bidang ya, antara orto dan prosto. Kemudian juga mengenai riwayat penggunaan gigi tiruan lepasan, mungkin pasien pernah dirawat gigi tiruan, itu juga ditanyakan ya, biar kita bisa dapat informasi yang jelas. Dan kalau mengenai penggunaan gigi tiruan itu juga kita harus tahu buatnya di mana, pada tukang gigi apa di dokter gigi. Ya. Bagaimana pengalaman dia dengan gigi tiruan sebelumnya? Apakah pasiennya termasuk yang adaptasinya mudah atau yang sulit ya? Karena kalau sulit itu nggak nyaman dikit, gigi tiruannya nggak dipakai, ganti lagi kan ya. Itu mempengaruhi prognosa dari perawatan gigi tiruan yang akan dilakukan. Kemudian riwayat tindakan bedah mulut makrofasial ya. Ini bisa terkait dengan penyebab kehilangan gigi, mungkin komplikasi yang terjadi pada saat pencabutan atau tindakan bedah ya. Nah, pada pasien bedah ortognatik ini misalnya memerlukan perawatan prosto ya, perlu ada komunikasi efektif antara bedah mulut dan bidang prosto sebelum tindakan bedah dilakukan. Karena apa? Supaya nanti perawatan prostonya sesuai dengan yang akan dilakukan ya. Nah ini juga mengenai riwayat ini ya, pemeriksaan radiografi ya. Bisa dari situ kita bisa dapat informasi kondisi gigi pasien seperti apa, pernah mendapatkan perawatan apa, kelihatan semua dari situ. Mengenai riwayat gangguan sendi temporomandibular, tahu ya sendi temporomandibular di mana ya? Sendi rahang ya, sendi TMJ. Menurut Prof. Laura Susanti Himawan ya, dia guru besar di bidang TMJ ya. Sendi TMJ itu merupakan sendi yang sendi yang kompleks lah, yang paling keras bekerja ya. Dia membantu melakukan banyak gerak yang memungkinkan mempertahankan berbagai fungsi kehidupan, mengunyah, menelan, bisa berbicara, menguap, tertawa ya.
Jadi juga harus diperhatikan mengenai kondisi sendi ini. Dia terdiri dari 3 organ utama ya, ada sendi rahang, otot, pengunyah dan gigi serta struktur pendukungnya yang harus berfungsi secara harmonis ya. Dan juga ini berkoordinasi dengan saraf pusat. Gangguan pada sistem stomatogenetik ini bisa terjadi karena berbagai hal ya, sebagai berikut. Misalnya ada kondisi gigi berdesakan, crowded ya, atau maloklusi atau bad bite. Kemudian pada kondisi gigi dengan lubang besar, malah peradangan sehingga menimbulkan rasa sakit. Terus mungkin karena proses konservasi gigi yang kurang baik. Kemudian adanya kehilangan gigi yang tidak diganti dengan gigi tiruan itu otomatis akan mempengaruhi gigi. Ya gigi antagonis, gigi tetangganya itu akan berpengaruh. Kemudian pembuatan gigi tiruan yang kurang baik dan tidak pernah kontrol post insersi. Jadi adanya gangguan sudah post insersi itu tidak terdeteksi karena dia nggak pernah kontrol, itu juga bisa menimbulkan gangguan sistem stomatogenetik. Kemudian adanya trauma pada tulang rahang atau wajah. Kemudian juga adanya kebiasaan buruk ya, seperti mengunyah pada satu sisi. Kemudian bruxism, tahu bruxism? Cleansing tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Cleansing itu apa bedanya sama bruxism? Kalau bruxism kan Apa bedanya bruxism sama cleansing? Ayo, ada yang mau menjawab nggak? Kamu angkat bebannya bertak. Oh kayak Apa? Ya, gitu. Ya itu yang depan-depan apa? Diskusi apa? Bruxism apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Nah, kata mobil dokter kalau bruxism itu kesut gitu. Apa bedanya? Dua-duanya sama-sama menimbulkan kausan pada gigi ya, permukaan gigi. Bedanya apa? Nah, kalau bruxism itu biasanya profesional BTP ya, biasanya dilakukan orang yang nggak sadar ya pada saat tidur. Jadi sama tidur kerot-kerot gitu ya, di bawah alam sadarnya dia nggak tahu punya kebiasaan itu. Jadi biasanya kalau kita nanya pas anamnesis mengisi rekam medik, kita perlu tanya dan dapat informasi itu. Kalau pasiennya bilang nggak tahu, kita bisa nanya sama pengantar ya. Yang jelas yang tahu dia pas tidur ya, suaminya atau istrinya ya. Kalau selama tidur suka prot-prot nggak gitu. Bedanya sama cleansing, kalau cleansing itu dilakukan ya pada saat ini kayak gini-gini lagi nonton atau lagi apa gitu ya. Biasanya kadang juga dipicu misalnya kalau ada stres, ada apa gitu ya. Jadi kayak kayak menekan gitu gini ya. Jadi dia di refleks gitu ya, stres terus dia begini. Kadang orangnya sadar, kadang ya dia melakukan itu di luar kesadaran dia, refleks aja ketika stres. Dia kayak menekan nih oklusalnya, insisalnya gitu ya. Itu harus digali ketika kalian menganalisis pasien supaya tahu ya. Kalau mau dirawat gigi tiruan cekat, dia punya bruxism kan bisa gigi tiruannya bisa hancur semua ya. Kemudian ada juga kebiasaan menggigit kuku atau menggigit bibir dan bertopang darahnya. Ini juga jadi kebiasaan yang harus diperhatikan. Adanya riwayat nyeri atau clicking ya pada sendi TMJ atau gejala neuromuskular ya, seperti sensitif, ada pemeriksaan palpasi yang mungkin disebabkan adanya disfungsi TMJ ya, dan harus dirawat sebelum dilakukan perawatan restorasi gigi tiruan cekat. Nah, operator harus bertanya pada pasien
ada perawatan tidak pernah dilakukan ya sebelumnya untuk mengatasi kelainan tersebut. Misalnya pernah menggunakan oklusal cream atau konsumsi obat-obatan ya, obat-obatan semacam apa, pereda nyeri ya, kemudian latihan fisioterapi dan sebagainya. Bila perlu untuk menunjang supaya tahu juga bisa lakukan pemeriksaan radiografi imaging. Oke, mengenai storytelling ada yang mau ditanyakan? Jadi sebelum mendiagnosis kita harus menganalisis pasien, baru ketika sudah didapatkan data, kita punya data lengkap pasien, baru kita bisa mengarah ke diagnosis. Oke, bisa dilanjut? Oke. Gak banyak sih materinya ya, sedikit. Oke, kita masuk ke diagnosis dan rencana perawatan pada gigi tiruan cekatnya. Gambaran kalian mengenai gigi tiruan cekat itu apa? Oke, gigi tiruan yang nggak bisa dilepas cekat. Gigi tiruannya satu atau beberapa atau banyak atau gimana? Oke, berarti gigi tiruan cekat itu dia cekat bisa satu gigi, bisa beberapa gigi ya. Oke, kalau fixed prosthesis ya seperti itu. Nanti kalau udah mengarah ke fixed partial denture, gigi tiruan cekat sebagian, nanti penggunaan bahasanya ya, kalau satu itu berarti mahkota yang mahkota single crown. Kalau beberapa gigi fixed partial denture, penyebutannya adalah kalau dalam Indonesia gigi tiruan jembatan ya, seperti itu. Oke. Diagnosis dan rencana perawatan ini penting ya dalam mencapai keberhasilan dari perawatan gigi tiruan. Dan ini juga dipengaruhi oleh kesehatan gigi penyangga dan gigi atau abutment ya. Nah, faktor-faktor seperti adanya karies, adanya penyakit periodontal ini sangat mempengaruhi kesehatan dari gigi penyangga. Nah, untuk mencapai diagnosis yang tepat membutuhkan informasi yang cukup ya, yang bisa diperoleh dari tadi anamnesa ya, yang didapatkan juga dari sikap pasien, riwayat kesehatan umum, kemudian riwayat kesehatan gigi pasien dahulu dan sekarang, juga dari pemeriksaan ekstraoral dan intraoral ya, pemeriksaan di luar rongga mulut dan di dalam rongga mulut. Dalam menegakkan diagnosis yang tepat ditentukan oleh anamnesis, pemeriksaan klinis, radiologis, dan juga butuh persiapan model diagnostik. Nah, ketika kita anamnesis kan kita tuh berhadapan dengan pasien ya. Pasien itu kan tentu nggak sama semuanya ya, semuanya operatif enggak. Pasien itu berbeda-beda tipenya. Syukur-syukur kalau kalian nanti dapat yang kooperatif. Nah, di sini ada Dr. House mengklasifikasikan salah satunya ya, mengklasifikasikan mental pasien menjadi 4 kategori ya. Dan klasifikasi banyak yang biasanya yang sering digunakan ya, klasifikasi Dr. House. Ada philosophical, kemudian estetik, historical, dan indifferent. Tentunya semuanya itu punya karakteristik yang berbeda ya. Kalau yang normal, yang mudah diajak kerjasama dan bisa memberikan hasil, ini tipe yang philosophical, dia kooperatif, rasional, tipe pasien yang ideal.
Kemudian ada juga tipe kedua, exacting. Dia itu ada tipe yang dia sebenarnya kooperatif, tapi dia teliti, mungkin agak idealis ya, ekspektasinya juga berlebihan. Nah itu, exacting ini bisa juga prognosnya baik, cuman ya harus bisa menghadapi pasien seperti ini dengan baik juga. Kemudian tipe ketiga adalah hysterical. Nah, hysterical ini ya beda dengan dua sifat yang tadi ya. Dia kadang bersemangat, kadang juga sensitif, mungkin gugup ya, agak-agak labil ya. Sering pesimis ya. Kadang bisa membutuhkan konseling psikolog ya untuk menunjang keberhasilan perawatan. Tipe keempat adalah indifferent. Biasanya orang yang acuh, cuek, tidak punya motivasi, kadang juga nggak mau ngikutin instruksi dari dokter yang merawat ya. Mungkin ya karena dia acuh, cuek, ya mungkin awalnya pengaruh sebenarnya. Nah ini adalah kategori pasien yang paling sulit dirawat ya, karena nggak punya motivasi, acuh, cuek gitu. Jadi beberapa kondisi yang harus diperhatikan selama mendiagnosis ya adanya penyakit atau kondisi sistemik ya yang bisa pengaruh pada perawatan. Misalnya pada kondisi pasien dengan penyakit diabetes. Ada pasien diabetes, risiko terjadinya penyakit periodontal sangat tinggi ya. Nah ini tentu berpengaruh pada terjadinya risiko kegagalan pada gigi penyangga jika dirawat gigi tiruan cekat. Biasanya kalau diabetes kondisi giginya cenderung bagaimana? Mungkin ada penurunan tulang, kemudian apa? Goyang. Terus kalau goyang kan nggak, kalau giginya goyang suruh jadi penyangga, giginya hilang nggak bisa kan ya? Nah itu harus diperhatikan. Kalau diabetesnya mungkin nggak terkontrol ya. Ya sebenarnya kalau diabetes goyangan gigi ya mungkin kontraindikasi ya begitu. Kemudian pada misalnya pasien ada kondisi serostomia atau penurunan aliran salivanya kurang ya, sehingga meningkatkan resiko terjadinya karies karena akumulasi debrisnya itu. Nah kondisi seperti ini harus dikontrol atau dihindari atau diberi alternatif penggunaan obat yang lain. Berikutnya adalah jika pasien dengan kondisi penyakit kardiovaskular ya, ini harus perawatannya harus hati-hati ya, terutama kalau mungkin ada perawatan pendahuluan prep yang mungkin butuh pencabutan, butuh apa ya, tindakan bedah karena itu harus benar-benar diperhatiin ya. Penggunaan obat-obatannya juga. Kemudian ketika reparasi gigi itu kan kadang kalau pasiennya cenderung gitu kan ada intervensi penggunaan anestesi. Nah, kalau pada pasien gangguan jantung kan harus hati-hati penggunaan obatnya ya. Ada adrenalinnya, kemudian kalau retraksi gigi A-nya itu menggunakan cairan itu juga, adrenalin juga nggak boleh kalau pada kondisi pasien dengan penyakit jantung. Dan kondisi-kondisi lainnya, misalnya jika pasien ada riwayat alergi obat, sensitif terhadap bahan-bahan kedokteran gigi, misalnya bahan logam ya. Juga dicek kemungkinan adanya penyakit infeksi untuk mencegah terjadinya infeksi silang ya antara dokter, pasien dan laporan yang membuat gigi tiruan. Lanjut ke pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis ini bisa dikelompokkan menjadi pemeriksaan sistemik dan pemeriksaan lokal logam mulut ya.
sistemik yaitu anamnesa, pemeriksaan yang cermat. Jadi untuk bisa mengidentifikasi penyakit klinis sistemiknya tadi ya. Kemudian pemeriksaan lokal terdiri dari ekstraoral dan intraoral. Untuk pemeriksaan ekstraoral sendiri itu yang dievaluasi adalah pada sendi TMJ dan otot-otot mastikasi, otot pengunyah. Kan tahu ya otot pengunyah apa aja ya? Otot pengunyah apa aja? Masseter, lucinator, apa lagi? Temporal. Otot muka mulut apa? Lupa yang anatominya apa? Ini baca-baca lagi ya. Kemudian pemeriksaan intraoral itu mencakup pemeriksaan jaringan lunak, jaringan keras ya, jaringan lunak yang kuasa dalam rongga mulut, jaringan keras ya tulang, kemudian gigi-gigi ya. Dicek kesehatan rongga mulut pasien ya, ada tes miniva, kemudian adanya jika ada disharmoni oklusi ya, dan faktor lain yang perlu diobservasi, misalnya adanya mungkin karies gigi, kemudian kondisi periodontitisnya seperti penyakit periodontitisnya, tinggi residual ridge, banyak ya yang dicek ya. Selain dari karies, periodontitis, tinggi residual ridge, kemudian kalau di prosto ya banyak periksaan ya, lebar lambung rahang, kemudian memeriksa oklusinya, vestibulum, frenulum dicek semuanya ya. Kemudian apa? Ya semuanya kalau intraoral banyak ya. Kalau ekstraoral tidak hanya TMJ dan otot mastikasi ya. Nanti deh kalau udah masuk ini nanti banyak yang misalnya. Kalau dijelaskan sekarang nanti nggak cukup waktunya. Nah berikutnya pemeriksaan radiologis ya. Ini digunakan untuk mendeteksi yang tidak tampak secara klinis ya. Misalnya untuk melihat jumlah, ukuran, dan lokasi karies yang ada di bawah restorasi yang biasa secara klinis tidak tampak ya. Kemudian tinggi tulang alveolar, kalau ada resorpsi itu kelihatan ya dari pemeriksaan radiologi apakah resorpsinya itu tergolong parah atau moderate atau mungkin masih ringan ya. Kemudian rasio mahkota akar dan akar dari gigi penyangga, bentuk akar gigi penyangga, kualitas restorasi endodontik yaitu semua bisa kelihatan di pemeriksaan radiologis. Lebar ruang ligamen periodontal ya pada pasien dengan trauma oklusi biasanya bertambah. Kemudian juga harus ada persiapan dari model diagnostik. Model diagnostik itu apa sih? Apa model diagnostik itu? Diperoleh dari mana model diagnostik? Model diagnostik nama lainnya apa sih? Apa? Model studi, misalnya kalau cetak anatomis dicor itu dapat model model studi atau nama lainnya adalah model diagnostik ya. Ya gunanya untuk sebagai ini kita ketika perawatan kita lihat kondisinya dari modelnya. Tujuannya ya untuk mengukur dimensi ruang tidak bergigi, kemudian observasi tingginya juga, adanya jika ada rotasi inklinasi dari gigi penyangga, dan juga bisa memberi gambaran tentang oklusi ya, bentuk gigi antagonis, bisa jadi panduan ketika kita mau menentukan beban oklusi dari yang harus diantisipasi dari gigi antagonis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, diagnosis sudah jelas ya. Lanjut ke rencana perawatan. Kita sudah dapat data dari anamnesis pasien, bisa menegakkan diagnosis,
kemudian baru kita bisa menentukan rencana perawatan yang tepat bagi pasien. Nah, rencana perawatan itu apa sih? Rencana perawatan itu adalah serangkaian prosedur yang akan dilakukan pada pasien ya sesudah diagnosisnya ditegakkan. Itu adalah definisi menurut GPT itu apa? Glosari Prosthodontic Terms ya. Saya singkat. Nah, pada dasarnya rencana perawatan di bidang prosto itu tujuannya untuk mengatasi 4 hal ya, yang secara komprehensif, yaitu keluhan utama pasien, mengatasi penyakit gigi yang sudah ada sebelum dirawat, itu diatasi dulu. Kemudian memperbaiki fungsi, okusi, dan estetik, dan mencegah penyakit akan datang ya, dengan perawatan, pemeliharaan kesehatan di rumah yang dilakukan oleh pasien ya, long life, sepanjang hidup. Karena perawatan prosto itu termasuk perawatan yang mana? Perawatan itu ada berapa macam sih? Preventif, lagi kuratif, apa lagi? Preventif, kuratif lagi, rehabilitatif. Udah 3 itu aja. Ya. Prosto masuknya mana? Masuknya mana prosto? Nah, coba itu yang bertiga yang ngomong sendiri itu. Prosto itu termasuk perawatan yang mana? Saya kuliah boleh santai, tapi semuanya nyimak ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Ya, prosto itu bukan sekedar dihafal, tapi harus dipahami. Jadi kalau kalian cuma baca hafal, ya udah hafal, ketika nanti ujian nggak bisa. Ya, nggak apa-apa tadi mau minum juga saya udah minum, nggak apa-apa. Cuman perhatikan ya. Tapi kalau sama dosen lain jangan dulu ya. Jangan ngobrol sendiri. Oke, lanjut. Ya, rencana perawatan itu adalah serangkaian perawatan yang sudah direncanakan ya untuk merestorasi gigi pasien jadi lebih baik, sehat, fungsi dan estetiknya optimal. Makanya saya tanya, perawatan prosto itu termasuk perawatan yang mana? Preventif, kuratif, rehabilitatif. Rehabilitatif berarti kan dia urutannya rehabilitasi, perbaikan segala kondisi yang misalnya kondisi pasiennya belum siap untuk dirawat, itu harus dirawat dulu agar saat pembuatan gigi tiron itu semua kondisi sudah baik. Misalnya ada karies itu dia sudah adanya, misalnya ada karang gigi dia sudah dibersihkan, sudah di scaling, ada sisa akar dia sudah dicabut. Jadi ketika perawatan prosto itu sudah kondisi rongga mulut dalam keadaan siap, sehat. Ya. Nah, dalam pengisian di rekam medik ya, ditulis, dikomunikasikan, diskusi dengan pasien secara detail ya. Nah, pada situasi ini tentu komunikasi yang baik harus diperhatikan, karena kalau pasiennya nggak terbuka, kita nanti nggak dapat informasi.
Tentunya dalam berkomunikasi ada ini ya, ada tata cara seperti kalian ketika belajar komunikasi itu ya, bagaimana cara berhadapan pasien, bagaimana cara berempati, bertanya dengan pertanyaan tertutup terbuka, itu kan sudah pernah ya. Nah, untuk bisa menentukan rencana perawatan yang tepat, ini harus memberikan informasi bagi pasien tentang kondisi pasien saat ini, perawatan gigi yang akan dilakukan itu dikomunikasikan berdasarkan diagnosis. Nanti perawatannya seperti ini karena kondisinya seperti ini, bisa ada modifikasi juga dijelaskan. Kemudian perawatan yang akan dilakukan mengenai kunjungannya berapa kali, biaya perawatan itu harus dijelaskan di depan dengan jelas detail pada pasien supaya pasiennya paham. Kemudian perawatan lanjutan yang mungkin perlu ya untuk menunjang keberhasilan perawatan jika memang ada opsi yang seperti itu. Nah, untuk mencapai keberhasilan dari perawatan GTC secara jangka panjang perlu diperhatikan juga mengenai pemilihan daripada gigi-gigi yang akan menjadi penyangganya. Jadi rencana perawatan itu bisa dikatakan sebagai bagian awal dari serangkaian perawatan yang komprehensif. Dalam menentukan rencana perawatan itu jadi memerlukan pertimbangan dari pasien, pertimbangan dari preprostetik yang mungkin perawatan pendahuluannya apa, kemudian pertimbangan dari penggunaan bahan dan juga tipe restorasi yang akan dilakukan, ya. Pertimbangan pasien itu, jadi kita harus mengidentifikasi pasien ini butuhnya bagaimana, maunya apa. Karena kalau kita ini idealnya gini, tapi pasiennya nggak mau, ya jangan ya. Ini yang bagus gigi tiran begini, tapi kita menyarankan A, pasiennya maunya B. Jadi kita harus mempertimbangkan keinginan pasien juga ya. Karena yang menggunakan gigi tiran itu ya nanti pasiennya. Nah, jika perawatan dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan pasien, ya keberhasilan perawatannya tidak mungkin dicapai. Misalnya pasien nggak sesuai perawatannya, pasien otomatis nggak puas kan? Ya, kok nggak sesuai sama yang saya minta? Kemudian rencana perawatan dibuat dan didiskusikan dengan pertimbangan keuntungan kerugiannya. Ya, kesalahan dalam menjelaskan alternatif rencana perawatan merupakan suatu kelalaian. Jadi ketika kita memberikan opsi perawatan, ini perawatan utama yang baik seperti ini, opsinya apa, alternatifnya apa, dijelaskan kepada pasien. Perawatan dilakukan untuk mengatasi satu atau lebih dari masalah, misalnya mengobati keluhan saat ini, mencegah keluhan yang akan timbul di kemudian hari, juga perbaiki fungsi dan penampilan dari pasien. Nah, keluhan pasien ini biasanya bisa terungkap ya pada saat kita anamnesis ya. Perjalanan penyakit bisa dicegah dengan mengidentifikasi ya, menurunkan yang faktor pencetus ya, dan perbaiki penyakit yang ada. Contohnya ada seperti yang di bawah itu ya. Perawatan restoratif ya bisa memperbaiki kerusakan atau kehilangan struktur gigi. Jika mungkin perlu perawatan tambahan untuk mengontrol penyakit yang menyebabkan kerusakan gigi juga bisa dilakukan. Misalnya pada pasien karies bisa dilakukan terapi penambahan fluoride. Contohnya seperti itu.
Untuk fungsi gigi gerigi biasanya bisa dilihat pada saat pemeriksaan ya, bagaimana dari kondisi giginya. Misalnya ada gigi yang karies pada satu sisi, mungkin dia sering menggunakan sisi yang lainnya. Berarti kan satu sisi itu kan tidak berfungsi ketika dia mengunyah, sehingga dia punya kebiasaan mengunyah satu sisi karena mungkin ada gigi yang lubang besar di daerah salah satu regio. Jadi dengan kita memperbaiki kan dia bisa jadi kembali menggunakan kedua sisi gigi di kedua sisi rahang itu ketika mengunyah. Penampilan ini, memperbaiki penampilannya juga penting ya, menjadi alasan penting ketika seorang ingin mendapat perawatan gigi tiruan ya. Apalagi kalau menyangkut kerusakan, kehilangan pada gigi anterior ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya dulu sampai hari itu sebelum saya lupa Berikutnya adalah pertimbangan preprostetik. Maksudnya di sini adalah pertimbangan sebelum perawatan gigi tiruan. Misalnya diperlukan adanya perawatan mouth preparation ya. Mouth preparation macam-macam ya, tergantung kondisi gigi pasien. Misalnya pasien giginya ada mungkin berlubang karies, harus ditumpat dulu. Kemudian pasien sebelum giginya dipreparasi, misalnya dia sensitivitasnya tinggi sehingga ngeluh ketika dipreparasi ya, terus disuntik ya, anestesi dulu. Kemudian pasien itu kan kondisinya juga macam-macam ya, ada yang disuntik ya berani-berani aja, ada juga yang jarang suntik dia langsung ciut, kan ada gitu ya. Nah itu harus jadi pertimbangan ya. Syukur-syukur kalau dapat pasien dipreparasi nggak usah dianestesi ya. Tapi emang kebanyakan kalau udah preparasinya udah ini pasti ngilu biasanya. Tapi kalau ngilunya masih bisa ditahan ya mungkin nggak perlu. Tapi kalau sudah ya dianestesi ya ketika preparasi. Kemudian restoratif dentistry itu misalnya ada pasiennya ada tumpatan, dilihat kondisinya bagaimana, apakah masih baik atau sudah timbul karies punder sehingga memerlukan restorasinya perlu diulang. Itu juga harus diperhatikan. Pasien dengan pos perawatan endodontik, dicek bagaimana kondisi perawatan PSA-nya, apakah masih baik. Kemudian restorasi pos endodontiknya gimana, apakah masih baik atau perlu dirawat lagi ya. Kemudian pada perawatan ortodontik itu juga ya dicek bagaimana yang berkaitan dengan perawatan orto ya, misalnya ada kondisi fokusinya, itu harus dicek secara ini. Kemudian jika perlu pencabutan ya, misalnya pasiennya ada sisa akar atau kemungkinan ada ya pada gigi tiruan cekat yang butuh ini yang berkaitan dengan bedah mulut biasanya itu ya infeksi. Kemudian sisa akar, cabut gigi untuk tempat dari gigi penyangganya itu ya. Kemudian kondisi periodontalnya kalau ada karang gigi, kemudian ada kondisi periodontal lainnya itu harus diperhatikan perawatan sebelum dibuat gigi tiruan. Kemudian berikutnya adalah pertimbangan penggunaan bahan dalam rencana perawatan. Bahan restoratif itu kan macam-macam ya, dengan segala keterbatasannya, dan gak ada yang benar-benar bisa serupa dengan gigi alami ya. Ini harus diketahui, dipahami secara detail ya, sehingga ketika kita mau merencanakan suatu perawatan gigi tiruan harus memilih bahan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien.
Bisa paham sampai sini? Nah ini sebenarnya ini aja ya, sekilas supaya kalian tahu kalau dulu itu kan masih ada penggunaan amal. Kalau sekarang sih udah nggak ada, mungkin udah jarang ya penggunaan amalgam ya. Atau resin komposit, itu kan bahan restorasi yang paling sering digunakan ya, karena sederhana, bisa merestorasi struktur gigi yang rusak. Tapi sifat mekanis dari bahan-bahan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan restorasi tulang. Restorasi tulang kita tahu. Kalau amalgam komposit itu kan dia bahan tumpatan ya. Kalau restorasi tulang itu adalah ya dia restorasi tapi dibuatnya indirect, dibuatnya oleh di lab ya. Kalau tempel langsung, kalau restorasi tulang itu dia dibuat dulu di lab, setelah dicetak kita kirim ke lab, baru nanti jadi kita bisa insersi. Nah, seperti itu. Nah ini kalau bahan-bahan seperti amalgam itu kan memiliki sifat mekanis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan restorasi tulang atau ini ya, restorasi tulang logam atau metal seramik. Ketahanan bahan ini tergantung pada kekuatan dan juga dari struktur gigi yang tersisa dari gigi yang akan kita restorasi itu. Nah ini pada restorasi logam yang besar, kita perlu membentuk, mengcutting seperti bentuk dari anatomi gigi langsung di dalam mulut. Kesulitan yang tinggi ya, harus dikontur, dioklusi. Nah kalau ada mahkota yang menggunakan prosedur indirect ini, bentuk restorasi yang dihasilkan lebih akurat, dia dibuatnya di lab dan berdasarkan hasil cetakan kita ya, dikirim ke lab dan lebih akurat dibandingkan restorasi direct yang menggunakan seperti amalgam atau komposit dan sebagainya. Nah, berikutnya restorasi tulang logam. Ini dibuatnya di luar mulut pasien ya, diletakkan dengan bahan luting. Nah, untuk meminimalkan terpaparnya bahan luting dengan salita, restorasi harus memiliki kerapatan margin yang baik, bisa diperoleh dengan bentukan aksial dan permukaan oklusal yang tepat ya, sehingga bisa memelihara kesehatan jaringan periodontal dan jaringan sekitarnya, juga fungsi oklusi yang baik. Ini saya baca dulu ya. Saya langsung masuk ke pertimbangan berdasarkan dari jenis bahan. Bahan itu yang digunakan di fixed prosthesis ya, ada complete metal. Complete metal itu adalah semuanya bahannya dari metal, atau nama lainnya mungkin full case crown, dari logam tuang, nama bacanya logam tuang ya. Semuanya diselubungi sama bahan metal. Untuk saat ini jarang digunakan ya, karena estetik dan faktor biaya. Estetiknya karena logam atau estetik kira-kira bagus apa jelek? Jelek. Nah, secara historis bahan logam ini zaman dulu dia bahan logam ini merupakan satu-satunya bahan yang tersedia ya. Jadi itulah yang sering digunakan. Tapi saat ini dengan berkembangnya ilmu bahan sudah jarang digunakan ya. Nah, untuk bahan ini dia karena dari logam jadi kekuatannya baik ya, sangat baik. Kemudian kemungkinan terjadinya fraktur juga kecil. Nah, sehingga mungkin dulu dijadikan pilihan bahan restorasi untuk pasien yang pola oklusinya bebannya berat, seperti misalnya pada pasien dengan kebiasaan bruxism, kan dia kontak oklusinya berat tuh. Nah, ini bisa menjadi pilihan penambahan. Ya, nggak contoh gambarannya ya. Di
gigi tiron cekat dengan komplit metal atau full cast crown atau all metal atau tuang logam ya. Nah, berikutnya tadi all metal komplit metal atau all metal atau full cast crown. Sekarang berikutnya adalah metal seramik. Metal seramik ini gabungan ya dari metal dan seramik. Nama lainnya adalah FF, porcelain fused to metal, atau bahasa Indonesianya porcelain taut logam. Ya, catat aja ya. Kadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan istilah Inggris. Terdiri dari mahkota yang dilapisi porselen ya, yang berikatan dengan restorasi tuang logam. Restorasi ini memberi kekuatan penampilan yang baik ya. Oke, gambaran seperti ini. Jadi penampakan dari labialnya bagus, seperti gigi ya. Seramik atau porselen ya sama itu. Di bagian palatalnya yang kelihatan, sebagian kelihatan adalah lapisan metal. Berikutnya adalah komplit seramik atau juga bisa disebut all seramik atau all porcelain ya. Nah, dengan berkembangnya bahan seramik secara signifikan, restorasi ini menjadi pilihan bahan restorasi yang karena estetiknya bagus. Ini sudah berkembang selama bertahun-tahun. Contohnya adalah bahan zirkon dan lithium disilikat ya. Cuma memang seramik itu kelemahannya adalah dia brittle ya. Ya nanti ada pembahasannya ya, saya nggak membahas bahan secara mendalam di sini. Contohnya adalah penggunaan mahkotanya, inlay laminat veneer ya. Seluruhnya terbuat dari dental porcelain, menghasilkan estetik yang paling baik dari semua restorasi cekat. Mahkota seramik ini dibuatkan dengan teknik indirect ya, umumnya ditahan dengan resin komposit dan penggunaan etsa asam juga untuk retensinya. Dan juga bahan-bahan lainnya ya, bahan-bahan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan ya. Di antaranya, meskipun ketahanannya belum terbuktikan secara evidence base ya, seperti contohnya bahan FRC atau Fiber Reinforced Composite Resin, kemudian PIK ya, polyether keton, PIK untuk polyether keton-keton ya, dan grafen dan polimer yang lanjutan lainnya. Ini bahan restorasi yang dulu dikenal sebelum adanya metal seramik ya. Kekurangannya terjadi diskolorasi dari polimetil metakrilat ini sehingga membatasi kegunaannya. Ini adalah beberapa tipe restorasi ya. Cekat, ada inlay, onlay, veneer ya, crown, fixed partial nature, implant support, restoration, RPD, dan complete nature. Masuk ke fixed partial nature atau singkat FPD atau bahasa Indonesia gigi tiruan jembatan ya. Tapi fixed partial nature itu bisa juga pada mahkota tunggal, bisa juga pada beberapa gigi atau gigi tiruan jembatan ya.
indikasinya pada kasus di mana satu atau lebih gigi hilang diganti dengan pontik yang dibuat untuk bisa menggantikan fungsi dari gigi yang hilang tersebut, fungsinya maupun fungsi estetiknya. Nah, ini dibuatnya secara indirect di lab sebelum disemetkan di dalam rongga mulut. Keberhasilan perawatannya ditentukan sama keberhasilan rongga mulut dari pasien, oral hygiene pasien, dan penurunan beban pada gigi tiruan. Nah, di sini saya tanyain ya, terutama yang belakang-belakang, saya tanyain kuliah saya nyimak apa enggak. Kemudian protesa dengan dukungan implan ya, dia bisa menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang. Ya, prosedurnya di sebelumnya adalah pembuburan tulang ya, untuk menempatkan silinder titanium dengan fit dan presisi. Kemudian teknik osseointegrasi dilihat berapa bulan, kalau misalnya hasilnya baik bisa dilanjutkan ya. Ini adalah gambaran dari partial denture atau gigi tiruan jembatan. Yang sebelah kanan adalah gigi tiruan cekap dengan dukungan implan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini adalah penyebab kehilangan gigi ya, bisa karena karies, penyakit periodontal, atau juga karena trauma, atau pasiennya dengan kondisi tumor ya. Nah, pada kondisi tersebut, misalnya pasien diindikasikan untuk cabut ya. Keputusan melakukan pencabutan gigi ini merupakan bagian dari rencana perawatan ya, yang dibuat sudah melihat keuntungan kerugian dari mempertahankan gigi. Nah, keputusan mengganti gigi yang hilang itu yang paling baik adalah pada saat gigi tersebut diindikasikan untuk dicabut, bukan pada saat sesudah gigi dicabut berapa bulan kemudian atau sudah pencabutan, berapa tahun sudah pencabutan. Jadi ngerti ya maksudnya ya? Jadi rencana perawatan gigi tiruan itu harusnya paling baik adalah pada saat ketika gigi itu akan direncanakan untuk dicabut, bukan saat gigi itu sudah dicabut beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Jadi ketika akan dicabut, habis dicabut akan dilakukan perawatan, bukan udah dicabut sekian bulan, sekian tahun, mau dirawat gigi tiruan nih. Nah, itu salah ya. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Ya, karena kehilangan gigi itu akan berdampak pada gigi sebelahnya dan pada gigi antagonis ya. Gigi sebelahnya akan apa? Gigi antagonisnya akan apa? Ya, atau posisi ekstrusi. Ketika gigi sebelah dan gigi antagonis sudah terjadi demikian, kira-kira perawatan gigi tiruannya bagaimana? Akan lebih kompleks, akan lebih sulit ya. Bahkan kalau sudah ekstrim tidak bisa dilakukan perawatan gigi tiruan ya. Nah, akibat pencabutan gigi tanpa diganti, stabilan suatu gigi tergantung dari gigi sebelahnya, gigi antagonis, gigi lawan ya, jaringan penyangga, fosa pipi, bibir, lidah. Ketika gigi dicabut tanpa diganti gigi palsu, keseimbangan hilang. Seperti tadi ya, gigi jadi over erupted, tilting, kemudian
misalnya gigi depan, dukungan bibirnya juga hilang. Tulang alveolarnya juga mungkin akan resorpsi ya. Estetika dari wajah juga. Ya. Kemudian apa juga? Oklusi dari gigi gelik yang harusnya harmonis juga menjadi terganggu, menjadi malposisi dengan adanya gigi yang kadang tilting tadi, yang apa tadi, praposisi. Terjadi malposisi dari gigi. Nah, untuk mengatasi gangguan oklusi karena pencabutan gigi, mungkin juga bisa dibutuhkan perawatan tambahan, misalnya perawatan orto ya, misalnya gigi yang tilting mau ditegakkan lagi, dibantu dengan perawatan orto itu bisa ya. Dan ada gigi yang bergeser, misi ruang tidak bergigi, itu bisa dilakukan perawatan orto sebelum dibuat gigi tiruan. Kalau pasiennya mau, ya, kembali ke pasien juga. Atau dengan pembuatan restorasi mahkota. Maksudnya gimana itu? Jadi ketika gigi dia misalnya tilting, bisa dioto atau bisa direstorasi mahkota. Maksudnya gimana? Bisa, yang miring itu bisa direkonturing dengan pembuatan mahkota. Jadi yang tadinya miring, dari mahkota dia bisa diubah arah pasangnya. Dan ini adalah contoh dari gambaran ketika terjadi kehilangan gigi pada gigi sebelahnya dan gigi antagonis. Nah, pada gambar yang kanan bawah itu adalah pada kondisi di mana ruang dari gigi yang hilang itu sudah tertutup sama gigi sebelahnya ya, jadi nggak ada ruang bekas gigi, kecil giginya yang ada di gigi luar. Ya. Nanti itu besok ada giginya ntar ya, saya atur sebenarnya. Lanjut berikutnya ya. Lanjut ke rasionalisasi pemilihan gigi penyangga untuk gigi tiruan cekat. Kalian ujiannya kapan minggu depan? Tanggal? Itu hari apa? Jumat. Ya. PPTS saya berikan, kalau enggak besok ya. Tapi ya. Karena udah nggak ada Google Classroom, nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya kalau tahun sebelumnya dibagikan di Google Classroom. Karena nggak ada, nanti saya share ke siapa? Ada ya. Ada. Kamu jangan makan. Kamu cagi ya. Kamu cagi ya. Rasionalisasi pemilihan gigi penyangga maksudnya apa? Alasan memilih gigi penyangga pada perawatan gigi tiruan cekat ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, gigi tiruan cekat itu apa. Tadi udah tahu ya, gigi tiruan cekat ya. Nah, ini adalah menurut beberapa definisi, menurut ada yang glossary prosthodontic term, ada juga yang dari ini ya. Partial denture adalah partial denture yang disematkan pada gigi asli atau akar ya, didukung sama ini ya, pada dukungan protesanya.
sebutan lainnya adalah sebagai gigi tiruan jembatan. Ini adalah berdasarkan Skillingberg ya. Kita di sini referensinya dari Roskilde, Skillingberg ya, untuk beberapa yang untuk gigi tiruan cekat. Protesa menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang, dilekatkan secara permanen cekap ya pada sisa gigi yang ada. Komponen gigi tiruan jembatan sudah tahu ya. Ada gigi penyangga, ada pontik, ada retainer, ada konektor. Ya. Pontik itu apa? Bagian dari GTJ ya. Dari gigi yang hilang. Kalau retainer bagian dari GTJ yang menghubungkan dengan konektor. Ya, caranya interdentalnya dari retainer dan pontik. Ya, gambaran seperti ini ya. Gigi penyangga ini adalah gambar gigi penyangga sudah dipreparasi ya. Ini apa gigi? Jadi ada gigi, ya adalah jembatan 4 unit, ada gigi penyangganya 21 dan 13, pontiknya pada 11 dan 12. Adalah retainer ya, retainer bagian GTJ dilekatkan pada gigi penyangga, kemudian retensi untuk GTJ, konektor yang menghubungkan retainer dan pontik. Konektor sendiri ada yang rigid dan non rigid. Ini adalah penyebutan setiap bagian GTJ ya, yang meliputi retainer dan pontik. Misalnya ada 3 ya, 2 penyangga, 1 pontik, 3 unit. Kalau 4, misalnya 2 pontik, 2 retainer, 2 abutment, 4 unit. Kalau 5 ya 5. Sekali 2 pontik, 3 nyangka ya 5 unit ya, seperti itu. Kemarin dari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Read S bagus-bagus ya. Kalau di kelompok saya sih kan nggak. Yang lain gimana? Makanya saya tanya apa yang nggak bisa. Yang sulit dari kemarin. Padahal di alinya keluar ya, di dalamnya keluar, tapi nggak bisa jawab gitu. Kenapa ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. Ini adalah idealnya gigi penyangga gigi tiruan jembatan itu memiliki kriteria sebagai yang tadi sebagai berikut ya. Sehat secara jaringan periodontal ya. Gigi penyangga harus memiliki jaringan periodontal yang sehat, tidak ada penyakit dan kerusakan tulang yang signifikan. Kemudian gigi penyangga juga harus vital, sehat atau dengan minimal karies. Untuk rasio mahkota dan akar itu ya harus mempunyai akar yang kuat ya, dengan rasio mahkota akar itu 2:3. Idealnya optimal seperti itu, minimal 1:1. Kemudian gigi penyangga sebaiknya berada dalam posisi ideal dalam gigi. Misalnya ada gigi yang rotasi atau miring bisa agak mempersulit pembuatan gigi tiruan yang stabil.
untuk jumlah gigi penyangga tergantung pada ukuran dan jumlah gigi yang hilang juga ya. Pada GTJ long span atau rentang panjang mungkin diperlukan lebih dari 2 gigi penyangga. Nah, berkaitan ini tentu harus tahu hukum ante ya. Hukum ante itu biasanya menjadi dasar dalam menentukan berapa sih jumlah gigi penyangga yang dibutuhkan. Ya, bunyi hukumnya adalah luas permukaan ligamen periodontal atau akar gigi penyangga harus sama atau lebih besar daripada luas permukaan ligamen periodontal gigi yang akan digantikan. Minimal sama, harusnya lebih besar, jangan kurang. Ya. Saya tanya, misalnya kehilangan gigi incisif sentral, penyangganya yang mana? Sekali satu hilang, penyangganya yang mana? Cukup. Cukup ya, cukup. Cukup. Misalnya kehilangan gigi incisif sentral dua-duanya. Dua sama satu dua. Sama Kalau incisif sentral hilang 2 nggak cukup, cuma 2 incisif lateral ya. Karena kan akarnya juga lebih kecil ya, harus ada tambahan dari gigi kaninas. konfliknya dua apa? Contohnya kayak gitu ya. Banyak. yang apa ya lama dong ya kasihan dong kasihan ya enggak bagus. Nah, berikutnya adalah gigi penyangga yang punya akar ganda divergennya lebih baik daripada akar yang konvergen untuk gigi posterior, karena gigi posterior butuh lebih banyak bebannya ya, untuk penyaluran beban yang lebih besar dari GTJ di atas. Gigi penyangga dengan kemiringan tidak lebih dari 25 derajat. Berarti kalau lebih gimana? Kalau gigi penyangga dia miring lebih 25 derajat gimana? Bisa nggak dibuat gigi tiruan cekat? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa? Nggak bisa. Gimana? Setuju katanya nggak bisa. Ini gimana? Bisa nggak gigi penyangga kalau misalnya Bisa nggak? lebih dari 25? Mungkin ada yang bilang bisa. Gimana? Bisa nggak? Berarti nggak ideal kan? Bisa. Gimana? Kalau bisa gimana? Mari ada pertanyaannya ya. Dites. Ada nggak pertanyaannya? Wah, udah sebelum berarti nggak ada yang ditanyain. Kemudian pada gigi penyangga yang sudah erosi sempurna ya, masih belum terjawab ya. Gigi dengan kemiringan lebih dari 25 derajat gimana? Ada yang bisa jawab? Tadi jawabannya belum nggak bisa ya. Kasihan banget ya, kalau gigi yang miring-miring nggak bisa diapa-apain. Terus dirawat apa? Oh, pasiennya mau nggak? Dirawat, dirawat orto, biayanya nggak tambah bengkak ya. Belum lagi waktunya. Ya kalau pasiennya mau ya syukur, teratasi lah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi dari pemilihan gigi penyangga ya. Jadi seperti Semakin jumlah gigi yang hilang, semakin banyak gigi yang hilang, semakin banyak gigi penyangga yang dibutuhkan ya, karena berkaitan dengan hukum ante tadi ya. Kemudian jumlah gigi yang akan digantikan ya dengan rentang yang panjang membutuhkan dukungan yang lebih kuat, tapi sama seperti tadi. Rentang panjang tahu ya, ya tergantung unitnya. Semakin dia unitnya ini ya namanya rentang panjang, kehilangan gigi semakin banyak. Kemudian oklusi dia bisa mempengaruhi pemilihan dari gigi penyangga
ya. Estetika gigi penyangga yang dipilih harus mempertimbangkan faktor ini ya, estetik penting itu, terutama pada gigi depan yang kelihatan kalau senyum ya. Riwayat gigi, perawatan gigi sebelumnya, seperti misalnya ada perawatan atau perawatan seorang akar juga perlu dipertimbangkan, gimana dia bisa nggak tidak digunakan sebagai gigi penyangga ya. Kira-kira kalau gigi pospeta gimana, bisa nggak sebagai gigi penyangga? Ya bisa nggak? Bisa, gimana? Kalau menurut saya dilihat dulu dokter, karena mungkin dari DK yang terakhir itu di kelompok saya juga ada sedikit perdebatan kecil, karena kan di PPT dokter juga dijelaskan kalau syarat kriteria abutment itu giginya harus vital. Nah kemudian sama waktu itu kebetulan dokter Edmond itu ditanya lagi ke kita apakah memang harus selalu gigi vital, bagaimana jika gigi sebelahnya itu gigi non vital gitu, tapi jaringan periodontalnya masih sehat dan mahkotanya masih bagus lah untuk dijadikan tumpuan. Kira-kira benar nggak jawabannya? Setelah dicari tahu lebih dalam, kalau dari saya lebih prefer yang nggak selalu harus vital sih dok. Seperti itu. Benar loh jawabannya. Ya, jadi karena kalau lebih tahu bisa loh buka referensi dari Rosenstiel itu ada di situ semuanya. Ini adalah contoh nama ya, gigi abutment ya, ada gigi abutment primer, gigi penyangga utama, ada juga yang sekunder, ada peer abutment, ada distant abutment, teleskopik, ada juga abutment dengan dukungan implan. Dan ini adalah berdasarkan pertimbangan biomekaniknya ya. Liputi hal seperti berikut ini. Peran gigi penyangga berkaitan dengan restorasi, kemudian akumulasi dan luas permukaan akar, rentang spannya ya, gigi edentulous yang akan diganti, kebutuhan misalnya cantilever tahu ya, misalnya cukup hanya satu sisi aja yang dijadikan abutment. Kira-kira gimana? Boleh untuk yang berbagai kondisi atau tertentu? Bisa nggak di gigi belakang cantilever? Nggak bisa. Cantilever itu gigi terjembatan tapi hanya satu penyangganya ya, satu sisi sepertiga. Biasanya kalau posterior kurang tidak diindikasikan ya, untuk gigi depan aja. Kemudian juga kesehatan jaringan periodontal dan sifat oklusi dan gigi lawan. Oke. Dan ini kaitannya sama tadi, teman. Saya jelaskan dulu awalnya, baru masuk ke sini. Ini adalah contoh gambar yang tadi ya. Ini dari referensi ada yang mengatakan begini ya, gigi tercekat sebaiknya dibuat sederhana ya, dengan retainer tunggal. Ini kalau untuk cantilever ya. Nah, dikatakan juga menggunakan konektor non-rigid multiple splitting abutment biasanya memberi prognosa yang kurang baik untuk jangka panjang dan pembuatannya juga lebih sulit. Kehilangan satu gigi yang selalu dapat digantikan dengan 3 unit gigi tercekat atau jembatan, gigi terjembatan ya, dengan abutment di bagian mesial dan distal dari pontik
kecuali jika jaringan penyangganya lemah pada salah satu gigi tersebut. Ada kondisi kehilangan gigi canines atas atau mandibula. Gigi insisi sentral perlu dilekatkan dengan insisi sentral untuk mencegah pergerakan gigi tiron lateral ya, karena canines itu kan akarnya panjang ya. Kalau cuma insisi lateral aja nggak kuat. Ada fixed partial denture yang tipe cantilever ya. Dia hanya di mana hanya memiliki abutment di satu sisinya. Ya, improper maksudnya dia tergantung ya. Kalau pada gigi depan masih nggak apa-apa, kalau anterior tidak, posterior tidak. Dan bebannya akan ditoleransi dengan baik oleh jaringan pada periodontal jika searah dengan sumbu gigi. Untuk evaluasi pemilihan gigi penyangga, jadi harus dicek kondisi gigi abutmentnya sebelum preparasi gigi penyangga. Dilakukan foto ronsen, kemudian tes vitalitas pulpa dengan tes trauma dan sinus elektrik. Ini dengan kondisi pulpa yang mungkin meragukan, sebaiknya dilakukan endo dulu ya sebelum perawatan dengan massage dekat. Tahu maksudnya? Misalnya ada gigi dengan kondisi dia lubang besar, sebenarnya masih bisa dibuat capping, tapi cenderung pakai begitu kan cenderung bisa enggak ya. Nah kalau meragukan itu lebih di endo sebelum dibuat gigi tiruan cekal. Karena kalau udah dibuat gigi tiruan cekal tiba-tiba bermasalah, lebih susah bongkarnya. Seperti itu ya. Nah, giginya sudah dirawat endo bisa sebagai abutment dengan baik jika menggunakan pasak inti sebagai retensi dan kekuatan. Jadi sudah di PSA, diberi pasak. Sudah belajar pasak? Apa pasak? Jenis apa kotanya? Pasak apa? Fosfornya? Nah itu bisa digunakan untuk menyangga gigi tiruan cepetan ya, tapi sudah di PSA dipasang di restorasinya nanti sebagai retainer dari STJ. Kegagalan bisa terjadi terutama pada gigi dengan akar pendek atau pada struktur gigi yang tersisa sedikit. Diperlukan pemeliharaan struktur gigi agar dapat retensi yang maksimal. Nah kalau ada gigi yang mahkota klinisnya pendek itu gimana? Nah, gigi dengan mahkota klinis pendek itu kenapa sih? Disebut katakan terjadi gagal atau mungkin biasanya gigi normalnya bisa ya tingginya 6-7 mili. Kalau mahkota klinis pendek itu mungkin dia 4 atau 3 atau 4 mili atau kira-kira gimana? Kalau pendek akibatnya apa? Nggak retentif ya. Ya karena preparasi itu kan kita ngurang gigi. Kalau giginya udah pendek kita kurangin. Akibatnya apa? Kita pendek kan. Kalau pendek, gimana dia bisa memberi efek retensi kan? Ya. Terus gimana dong kalau gigi pendek nggak bisa dong dirawat GTJ? Gimana? Ya Pak? Bisa diapain kalau gigi tiron mahkota klinis pendek? Nggak bisa diapa-apain. Kalau maintenance, kalau maintenance itu diapain? Grip panjang. Oke, salah satu bisa dengan itu. Ada dengan apa lagi yang lain?
Intinya dia kalau pendek retensi kurang, jadi harus bisa mencari retensi tambahan. Ya. Bisa dengan salah satunya dengan penting apalagi gigi abutment ideal adalah gigi yang bebas karies. Ya harapannya kalau mau di GTJ itu gigi bebas bagus lah ya harapannya, tapi kan semua tidak selalu sesuai harapan ya, tidak selalu sesuai harapan ya, gigi yang ditemui pada pasien tidak selalu ideal ya. Harapannya memang gigi yang bebas karies tanpa restorasi sehingga bisa dipersiapkan jadi restorasi yang retentif kuat dengan estetik optimal. Idealnya gitu. Ada pasien dewasa gigi bisa dipreparasi tanpa membayangkan dengan proporsi nama teknik dan desain yang dilakukan tepat. Berarti kalau pada pasien dewasa berarti ada nggak sih batasan usia pasien bisa dilakukan perawatan GTJ? Atau semua boleh dirawat GTJ, anak-anak juga boleh nggak? Berarti anak SD kelas 6 anak SMP boleh? Boleh nggak? Tunggu usia berapa itu? 17. Boleh nggak 17 tahun GTJ? Enggak, kenapa enggak? Enggak apa-apa, jawab aja. Saya mendengarkan. Kenapa nggak boleh usia 17 tahun? Emang nggak boleh, kalau di klinik 17 saya tolak. GTJ nggak boleh. Kenapa? Yang belakang. Saya tunjuk yang paling belakang ya. Yang paling belakang paling konsentrasi. Kira-kira berapa batasan usia minimal untuk perawatan GTJ? Ini kuliahnya ya. Ya berdiri dong. Berdiri. Usia berapa itu kira-kira? Di atas 17 berapa? 18. Gimana yang lain setuju nggak? Ada yang bilang 20. Kenapa 20? Ya harus tahu alasannya sih ya. Kenapa belum boleh di usia segitu? Berapa minimalnya berapa? Saya tunjuk aja deh ya. Yang paling belakang. Saya jawab pintu deh ya. Yang paling belakang siapa? Yang untuk berapa usia minimal boleh dilakukan perawatan GTJ?
Gak ada yang tahu? 21, ya kenapa 21? Hah? Dapat 21 dari mana? Oh, pernah jadi pasien ya. Pernah ditolak, makanya dia tahu. Tapi nggak tahu alasannya. Tanya sama kakak, kenapa sih nggak boleh? Oh, belum 21 kan? Waktu dirawat belum, masih berapa? 19, ya 21. Kenapa 21? Kamu kok ditolak nggak nanya? Nggak nanya sama cuttingnya, kenapa nggak boleh? Nggak nanya. Ya minimal emang harus 21 ya. Kenapa? Karena kalau usia sebelum itu ruang pulpanya itu masih lebar. Jadi ketika dipreparasi nanti akan membahayakan. Makanya dia tahu ya pernah ditolak ya. Yes. Ya itu alasannya itu ya, karena kalau usia sebelum itu ruang pulpanya masih lebar. Jadi ketika dipreparasi khawatir nanti akan membahayakan jaringan pulpa. Nah ini kondisi ini ya, gambaran ketika terjadi kehilangan, lanjut ya, pada kehilangan gigi yang sangat permanen ya, tang bawah karena karies. Jika ruang kosongnya nggak diganti, maka apa yang terjadi? M2-nya miring ke mesial, terutama jika M3-nya erupsi ya, dia akan miring karena kedorong, kemudian sehingga sulit kalau akan dilakukan GTJ kalau sudah terjadi seperti itu. Pada keadaan ini, tiroidnya dimodifikasi menggunakan konektor non rigid atau dengan perawatan orto ya, giginya ditegakkan lagi dengan orto atau dia di GTC menggunakan konektor non rigid. Gambarnya kayak gini ya. Jadi kalau gigi kan kemiringan dari 25 lebih dari 25, tapi wajar teman juga ya, bisa dilakukan GTJ dengan menggunakan jenis GTJ yang retainer non rigid. Aku sholat di kos. Kamu sholat di sini. Ini jika dilihat dari ini ya, dari beban, ada beban berlebih dari gigi penyangga. Jadi kemampuan dari gigi penyangga itu harus bisa diidentifikasi ya, dan berpengaruh terhadap perawatan prosedurnya sendiri. Ya misalnya pada kondisi seperti tadi sudah dijelaskan ya, ada yang arah fungsional, ini apa, ada kebiasaan buruk ya. Jadi pada GTJ yang baik itu harus dapat mengarahkan beban, harus dapat terdistribusi dengan baik ya sepanjang sumbu gigi penyangga. Makanya pada gigi yang miring tadi, dia kalau dipreparasi sesuai dengan ini ya nggak bisa. Dia dipreparasi sesuai dengan apa, tapi konektornya diubah menjadi non rigid sehingga ada stress breakernya. Kalau rigid kan ya rigid. Kalau dengan konektor non rigid, dia bebannya akan distribusi bebannya akan disesuaikan. Kalau misalnya dijepit dia cekaknya nyapu ke kanan, dijepit kayak ini sendiri dia kayak stres dia ke dia doang, jadi kamu jepit.
bisa dibaca nih ya. Ada kondisi kondisi akut ya, yang harus menjadi prioritas dalam rencana perawatan. Sekali pasiennya ada nyeri yang mungkin akut, itu harus diatasi dulu ya. Mungkin kondisi akut yang disebabkan oleh faktor gigi atau pulpitis akut atau kronis ya, itu harus bisa teratasi dulu dalam rencana perawatan. Nah, kebanyakan masalah di bidang prosto perlu perawatan sifatnya segera, tapi bukan merupakan kondisi akut ya. Sudah dibahas tadi ya. Jadi sudah perawatan juga tetap perlu perawatan kontrol atau follow up ya, untuk mengecek kondisi sudah dia selesai dirawat. Ya tujuannya untuk mengevaluasi kesehatan giginya, kesehatan mulutnya ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan bisa segera teratasi. Berpengaruh pada kondisi kelangsungan kesehatan jangka panjang dari gigi tiruan tersebut. Oke. Jadi rencana perawatan dasar meliputi identifikasi kebutuhan pasien yang mempunyai keinginan dan harapan pasien terhadap perawatan yang diwujudkan dengan menggunakan teknik dan bahan yang tepat yang tersedia. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Si dokter, saya ingin bertanya. Pertama, alhamdulillahnya saya belum pernah dipasang GTJ. Saya pengen tahu ada nggak kemungkinan pada saat seseorang dipasang GTJ itu, terutama gigi tiruan cekat, apakah ada kemungkinan si pasien ini terkena penyakit periodontal pada area yang dipasang GTJ-nya? Jika memang ada kemungkinan untuk terjangkit penyakit periodontal, bagaimana cara membersihkan area gigi tiruan jembatan yang cekat itu tadi, dok? Jadi penyakit periodontal timbul setelah pembuatan GTJ gitu. Ya biasanya itu menjadi salah satu penyebab kegagalan dari gigi tiruan jembatan. Biasanya kan bisa disebabkan karena misalnya kondisi marginal fit yang kurang baik ya, adaptasi gigi tiruan dengan jaringan giginya itu ya, keramatan. Ini ada celah atau nggak rapat, itu bisa jadi tempat penumpukan makanan. Jadinya penumpukan itu menjadi memicu gangguan pada jaringan periodontal. Salah satunya karena itu karies periodontal itu penyebab kegagalan dari gigi tiruan jembatan bisa timbulnya karena salah satunya karena itu kerapatan marginal fit yang kurang baik, adaptasi marginal fit yang kurang. Berarti untuk cara membersihkannya seperti menyikat gigi seperti biasa saja, dok? Menyikat gigi dibantu juga dengan dental floss ya, dental floss yang dimasukkan di antara sela-sela gigi itu kan badannya ini kan. Kemudian pembersihan giginya juga harus, penyikatannya kan harus sesuai juga ya. Dan daerah sekitar perbatasan antara gigi tiruan dengan penyangganya itu, terutama daerah situ. Pokoknya oral hygiene pasien harus dijaga. Kalau GTJ itu kalau pasiennya tipe-tipe yang OH-nya kurang baik, buruk itu kontraindikasi biasanya. Perawatan ini nggak aware sama kesehatan, kontraindikasi. Ada lagi pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya? Diri.
Ya nanti potik ini akan dibahas pada kuliah saya hari Kamis ya. Akan membahas di sini. Jadi emang belum dibahas pada kuliah hari ini ya. Nanti hari Kamis jam berapa ya saya? Hari Kamis jam 8 apa jam 9? Saya Kamis jam berapa? Jam 8 apa jam 9? Kamis depan. Nanti saya jelaskan pada saat kuliah aja ya hari Kamis ya. Iya. Penguatan Jam 9 ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan topik hari ini? Oh iya. Silakan. Jadi Nggak ada pertanyaan ya? Oke. jadi Pas kamu udah bisa semuanya ujian lancar ya. ada halalnya. Iya. Kita libur 3 ada kalau kita libur 3 iya SL ya. Iya, benci.